Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Asri, Azizah, Azah, Dwi, Lailatul, Majid, dan Naili akan mempresentasikan capaian pembelajaran UPD mengenai kemampuan berempati. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu empati? Empati berarti mampu merasakan keadaan tertentu orang lain dan menawarkan perspektif emosional bagi peserta didik. Empati berbeda dari perspektif karena tidak memungkinkan kita untuk melepaskan pembelajar secara objektif. Empati memungkinkan pelajar untuk melampaui pendapatnya sendiri untuk membuat makna emosional. Secara sederhana, kemampuan berempati dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk merasakan atau mengetahui perasaan orang lain dan sekitarnya. Yang kedua, kemampuan berjalan dengan sesuatu yang berbeda untuk menghindari tanggapan dan reaksi sendiri sehingga dapat memahami yang lain. Yang ketiga, empati memerlukan penghargaan bagi orang lain yang berbeda dari kita. Respek kita terhadap mereka menyebabkan kita untuk berpikir terbuka, berhati-hati mempertimbangkan pengamatan mereka ketika mereka melihat berbeda dengan kita. Selanjutnya, indikator kemampuan berempati. Terdapat 5 indikator kemampuan berempati. Yang pertama, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, dibangun berdasarkan kesadaran diri, yaitu terdapat kemauan dalam diri seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, peka terhadap bahasa nonverbal. Seseorang dapat dikatakan berempati apabila orang tersebut mampu merasakan bahasa nonverbal yang diperlihatkan oleh orang lain. Yang keempat, mengambil peran. Artinya, seseorang mampu mengambil tindakan atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang kelima, tidak larut atau tetap kontrol emosi diri. Artinya, seseorang dapat mengendalikan diri dalam membantu memecahkan masalah. Bagian selanjutnya adalah implementasi atau contoh konkret dari kemampuan berempati. Kelompok kami memilih materi pertumbuhan dan perkembangan dengan CP. Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan menerapkan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan melalui pengamatan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan melalui pengamatan dengan benar. Kemudian, contoh konkretnya. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan rasa peduli terhadap tumbuhan yang layu karena kekeringan atau tumbuhan yang kerdil karena kekurangan nutrisi. Yang kedua, siswa dapat menciptakan solusi terhadap tumbuhan yang layu karena kekeringan atau tumbuhan yang kerdil karena kekurangan nutrisi. Selanjutnya, pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial ini bertujuan untuk menggali kemampuan berempati pada peserta didik. Contohnya, disajikan bacaan. Akibat kekeringan, sebanyak 9.676 hektar tanaman padi di Jawa Tengah mengalami gagal panen atau hasil panen sekitar 77.080 ton gabah. Pemantauan media Indonesia Rabu tanggal 28 bulan 8, ribuan hektar sawah di 21 daerah di Jawa Tengah gagal panen akibat kemarau. Para petani pasrah dengan kondisi ini. Berdasarkan bacaan di atas, bayangkan jika Anda, ayah Anda, atau saudara Anda berada di posisi tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Dan apa solusi alternatif untuk pemecahan masalah tersebut? Kemudian indikator penilaiannya, siswa dapat menunjukkan sikap berempati dengan menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan oleh orang lain. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Empati memerlukan penghargaan bagi orang lain yang berbeda dari diri kita. Respek kita terhadap mereka menyebabkan kita untuk berpikir terbuka, berhati-hati mempertimbangkan pengamatan mereka ketika melihat perbedaan dengan kita. Kemampuan yang diharapkan diterapkan dari konsep berempati dalam lingkungan sekolah pada materi pertumbuhan dan perkembangan tentang petani yang gagal panen akibat kemarau adalah timbul rasa peduli dengan sesama. Sebagai contoh adalah dengan memberikan solusi alternatif dalam pemecahan masalah tersebut.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.